Mbak Sheryl silahkan berharap banget gitu ya kalau ini terjadi, cuma yang lain juga mungkin bisa mati. Sekarang kan khusus PSI itu kan 2,3 juta 903.774. Untuk mencapai ambang batas atau parliamentary threshold 4%, itu kan dibutuhkan sekitar 3 juta. Artinya masih memerlukan sekitar 650 ribu, mungkin nggak sampai sekitar 600.000 suara lagi. Gitu loh. Nah, jika nanti kita lihat aja ya penuhnya di audit apa enggak, nanti 600.000 suara itu. Oke. Itu dari berapa TPS? Udah, gitu aja. Pakar telematika Roy Suryo mendorong Barreskrim Polri untuk melakukan audit forensik terhadap sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap yang dimiliki KPU. Dorongan itu disampaikan Roy Suryo menyoroti lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Roy menilai jika Barreskrim Polri tidak segera bertindak, maka bukan tidak mungkin kejanggalan lainnya akan terus terjadi. Karena nanti akan banyak lagi, belum nanti suara-suara caleg, nanti juga akan begini, nanti akan berpindah-pindah yang ada. Kalau TPS yang tersisa itu misalnya kurang, dan kemudian TPS yang tersisa itu tidak masuk akal seperti tadi, 83.000 dari 110 TPS, ya udah, itu kan artinya orang bisa berpikir waras saja, bisa berpikir logik saja. Tapi kalau TPS-nya itu kira-kira masuk akal, tadi yang saya sampaikan, ya satu TPS mungkin ada PSI di situ menang lebih dari 100, ya itu bisa terjadi Mbak Fani. Jadi ya nanti kita lihat aja lah perhitungan ini. Tapi sekali lagi saya tetap saya clear ya, loud and clear, Sirekap ini memang berbahaya ya, dan memang harus di forensik. Sebelumnya, Roy Suryo menilai jika perolehan suara partai yang diketuai oleh Kaisang Pangarep tersebut sangatlah tidak normal. Berdasarkan hasil pantauan, perolehan suara PSI berada di angka 2.319.968. Roy tidak menampik jika kenaikan perolehan suara bisa terjadi di partai mana saja. Hanya saja, khusus yang diperoleh oleh PSI kenaikannya sangat tidak wajar. Menurutnya, suatu hal yang mustahil jika dalam satu TPS, seluruh warganya memilih PSI. Itu bebas berekspresi, tapi hati-hati. Kalau teriak curang dan menuduh PSI, tapi tidak bisa membuktikan secara hukum. Karena kami pun sangat terbuka. Kalau memang ada kecurangan, silakan laporkan. Kita punya mekanisme, ada Bawaslu ya. Nah, silakan aja. Jadi ayolah kita lebih cerdas lagi berdemokrasi. Jangan hanya ini dijadikan bahan bully-membuli, apalagi kan jempol lebih cepat daripada otak berpikir ya. Kurang lebih seperti itu. Sementara itu, politisi PSI Syahril Tanzil merespon dugaan tuduhan curang dari sejumlah pihak dan menyebut PSI menang atau kalah tetap dibully. Ia mengatakan, ini adalah negara demokrasi, setiap orang bebas berekspresi. Tapi hati-hati kalau teriak curang dan menuduh PSI tapi tidak bisa membuktikan secara hukum. Karena semua terbuka, kalau memang ada kecurangan silakan laporkan, ada mekanismenya di Bawaslu. Dan saya rasa gini lah, ini memang ironis sekali partai kami ya, karena apapun yang terjadi dengan partai kami akan tetap dibully. Misalnya kalau kami menang, kami akan dibilang curang karena partai yang tahun lalu pemilu sebelumnya tidak menang, sekarang menang pasti dibilang curang. Lalu kalau kami kalah, kami akan dibully juga bahwa Kaisang Efek itu tidak berpengaruh. Jadi apapun itu ya kami sudah siap ya, ini merupakan bagian dari berjuang untuk demokrasi.